Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para hadirin hadirat sekalian, Pak Haji Syahrial hafizakumullah, semoga senantiasa panjang umur dalam sehat dan taat, dan juga para ustadz-ustadzah, para santri semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Wabil khusus sebentar lagi akan bertemu bulan Ramadan yang mulia. Semoga bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kesekian kalinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang sangat menonjol. Yang menonjol pertama adalah ibadah siam kita, ibadah Al-Qur'an kita, ibadah qiyam kita, ya. Qiyam, siam, atau siam, qiyam, Al-Qur'an, ya. Kemudian yang lain insya Allah ketika tiga ibadah ini kuat, ya, kepedulian dengan sesama kita, sedekah kita, ya, dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah lainnya insya Allah akan ikut kuat pula, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara satu peristiwa hadis yang sering luput dari perhatian kita adalah sebuah mimpi yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peluang di bulan Ramadan. Mimpi ini terjadi dengan seorang sahabat, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Saya ingin mengangkat mimpi ini karena memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu ada dua orang dari suku Bali, ya, Bali di sana, bukan Bali di Indonesia, ya. Namanya sama, ya. Dua-duanya masuk Islam berbarengan. Kemudian salah satu dari kedua orang yang baru masuk Islam itu semangatnya sangat luar biasa. Tidak ada peluang berbuat baik kecuali selalu terdepan, ya. Setiap ada peluang, ya, ada ruang untuk beramal soleh, tidak dibiarkan kosong, gitu, ya. Termasuk amal soleh tertinggi, afdalul a'mal, yang disebutkan oleh Rasulullah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang tadi dilihat dalam mimpi. Kemudian ketika sudah gugur di jalan Allah, mestinya masuk surga, bahkan masuk surganya duluan, ternyata sahabat Thalhah itu bermimpi ketika keduanya sudah di depan pintu surga, disambut penjaga malaikat yang menjaga surga. Ternyata yang dipersilahkan masuk duluan adalah bukan yang berjuang di jalan Allah ini, ya. Jadi yang pertama semua dijalankan, berjuang di jalan Allah sampai gugur, syahid fisabilillah. Itu tentu amal terbaik. Nah yang kedua biasa-biasa saja, semangat tapi tidak sekuat yang pertama, ya. Dan kemudian, ya, belum gugur di jalan Allah atau tidak syahid di jalan Allah, ya, namun mendapatkan usia lebih panjang, ya, sampai karena belum gugur sempat ketemu Ramadan lagi, ya.
Nah, yang pertama yang berjuang di jalan Allah tadi sudah syahid, ya, berarti tidak sempat bertemu Ramadan. Nah, dalam mimpi itu disebutkan yang pertama dipersilahkan masuk surga ternyata adalah orang yang kira-kira yang mana? Mestinya yang syahid gitu ya. Kalau itu yang terngiang yang dipikirkan ya oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, maka ternyata ketika yang pertama dipersilahkan masuk surga adalah yang kedua yang tidak syahid di jalan Allah ya. Kemudian sahabat Thalhah ini bingung, heran, kaget gitu ya. Karena itu dalam mimpi begitu paginya beliau ceritakan, ini mimpinya orang saleh, mimpinya sahabat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mimpi ini menjadi renungan beliau yang luar biasa. Beliau ceritakan kepada para sahabat-sahabat lainnya, dan akhirnya para sahabat pun juga terkaget-kaget. Kok bisa ya orang yang syahid kalah dengan orang yang tidak syahid? Menjadi pembicaraan meluas. Akhirnya sampai pula kegelisahan, keheranan, kekagetan para sahabat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, apa yang membuat kalian heran, yang membuat kalian terkaget-kaget dengan mimpinya Thalhah? Ya, ini pelajarannya juga, ikhwah wal akhwat fillah, hadirin sekalian, mimpi orang soleh itu sekali lagi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak semuanya, tidak menjadi jaminan. Ya, contohnya ini menjadi perhatian Rasulullah pula, menjadi perhatian para sahabat, dan kemudian dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada apa, kata Rasulullah? Diceritakan kembali, ini Thalhah mimpi begini ya Rasulullah. Orang yang syahid masuk surganya belakangan gitu ya. Ya, bahkan dalam mimpi itu ya, sahabat Thalhah ini juga pengen ikut masuk surga yang ketiga. Yang pertama yang ketemu Ramadan, yang kedua yang syahid, yang ketiga beliau pengen masuk surga. Tapi oleh malaikat penjaga surga dikatakan kamu belum waktunya ya, karena memang masih hidup begitu ya. Nah, intinya adalah yang menarik, kenapa yang kedua itu yang dipersilahkan masuk surga. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan, bukankah orang yang kedua itu umurnya lebih panjang? Bala ya Rasulullah. Kemudian dia ketemu bulan Ramadan. Bala ya Rasulullah. Dia sempat siam lagi. Bala ya Rasulullah. Sempat qiyam. Bala ya Rasulullah. Semuanya benar ya. Ternyata yang membuat yang kedua ini unggul adalah, paham ya? Apa? Sempat bertemu Ramadan. Sementara yang sudah gugur di jalan Allah tidak sempat ketemu Ramadan lagi. Nah, sehingga kalau begitu, karena dia sempat bertemu Ramadan lagi, sempat siam, sempat qiyam. Ya, kalau ibadah Quran itu Ramadan, di luar Ramadan sudah keniscayaan gitu ya. Tentu hanya meningkat di bulan Ramadan. Dan ibadah-ibadah lainnya, karena dia punya kelebihan beribadah di bulan Ramadan, sementara yang syahid tadi tidak kesempatan, maka keutamaan orang yang kedua dibanding yang pertama itu, kata Rasulullah, laksana langit dan bumi, beda banget ya. Hadis sahih disebutkan dalam kitab Sahih Ibni Majah ya, silsilah Sahih Ibni Majah oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini sahih, cuman agak jarang ya kita mendengarnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran yang menyemangati kita semuanya. Sekali lagi bahwa bertemu Ramadan itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peluang yang sangat menguntungkan, menjanjikan, jangan sampai terlewatkan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan ini ya, hasilnya sama dengan orang yang kedua tadi ya. Yang pertama adalah tentu kekuatan doa kita ya.
Para ulama sudah mengajarkan ya, sejak 2 bulan yang lalu awal Rajab itu, kemudian kita mendapatkan warisan doa yang indah banget. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Doa ini tampaknya semakin dekat dikabulkan oleh Allah untuk kita semuanya. Ya. Kita beberapa hari yang lalu ya, bahkan lebih dari 1 berita duka ya, apalagi akhir-akhir ini kan lebih banyak berita duka itu sering ya. Kita dengar orang yang seusia dengan kita, bahkan lebih muda dari kita, kelihatan lebih sehat, tetapi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak berkesempatan lagi bertemu Ramadan. Tetap kita doakan mudah-mudahan ya, diterima amal solehnya, diampuni dosanya, yang teman-teman saudara-saudari kita yang kita dipanggil oleh Allah itu, sehingga alam kuburnya menjadi taman surga ya. Nah, kita yang masih mendapatkan kesempatan ya, berapa hari lagi Ramadan? Awas nih, kurang terngiang kayaknya. Berapa hari lagi Ramadan? Sekarang tanggal berapa Sya'ban? 27 sekarang. Udah maghrib itu udah beda hari gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kalender bulan Sya'ban berapa hari? Ini tanda antum mengharapkan Ramadan atau tidak ya. Kalau mengharapkan nunggu-nunggu hafal banget itu. Bahkan jam per jam, sebentar lagi gitu ya. Nah, berapa hari Sya'ban? 29 hari, berarti 2 hari lagi ya. Nah, kita berharap, kita tetap berdoa ya. Tentu redaksi doanya berubah ya. Kalau kemarin kita wariskan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sekarang tinggal Sya'bannya saja. Allahumma barik lana fi Sya'ban, bahkan fi yaumain min Sya'ban, 2 hari dalam bulan Sya'ban ini berkah ya Allah. Sehingga dengan berkah yang Allah turunkan, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tinggal 2 hari, tetap saja belum ada jaminan kita akan bertemu bulan Ramadan ini. Maka doa kita terus kita kuatkan. Tanda dikabulkan semakin dekat, tapi jangan berhenti berdoa. Kemungkinan besok itu ada pengumuman lagi, dekat atau jauh, ada yang berita duka cita lagi. Kemungkinan itu. Nah, kita berdoa ya, berharap jangan kita lah yang diumumkan gitu ya. Jadi kita kuatkan begitu. Karena tadi keutamaan Ramadan kalah orang yang gugur di jalan Allah pun. Ya, ini doa harus kita kuatkan, sekaligus menguatkan kita untuk benar-benar berharap ketemu Ramadan itu sangat siap jasmani rohani kita ya. Jadi setelah kita berdoa dengan sekuat-kuatnya ya, kita kemudian mempersiapkan jasmani kita ya, persiapan jasmani, dan yang kedua nanti persiapan rohani kita. Nah, apa saja persiapan jasmani yang harus kita lakukan? Saya yakin kita sudah biasa banget ya, kita paham banget bagaimana berolahraga ya. Bahkan mungkin saya kalah jauh ya masalah itu. Namun juga perlu kita kuatkan sumber kekuatan jasmani atau kebugaran tubuh kita itu bukan hanya masalah olahraganya, termasuk juga pola makan kita, pilihan yang kita makan apa, semua itu mempengaruhi ya. Maka perlu kita pastikan semuanya adalah ya, menjamin jasmani kita, menguatkan kita untuk mengisi ibadah Ramadan itu dengan sebaik mungkin ya. Dan Rasulullah sedikit banyak sudah memberikan contoh bagaimana pola makan yang sehat ya. Semuanya paham bagaimana sahur, apa yang dimakan waktu sahur, berapa lama, berapa banyaknya, semuanya sudah paham. Maka tidak perlu kita bahas. Tinggal bagaimana kita mencoba ya, selera kita itu sejalan dengan itu ya. Waktu buka, apa yang kita makan waktu buka ya kan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita paham banget ya. Berapa banyak juga kita paham.
kita pun paham bagaimana kondisi tubuh kita masing-masing. Ada beberapa jenis makanan yang tidak cocok, akan mengganggu kebugaran dan kesehatan kita kalau kita konsumsi. Ya tentu kita tahu mungkin yang gulanya tinggi. Kita tahu juga apa yang kurang pas buat kita. Yang rematiknya misalnya, yang asam uratnya. Sebagaimana kita tahu kalau sariawan ada, itu kita mesti menjaga makanan-makanan tertentu dan langsung terasa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan yang tidak langsung terasa. Ya. Yang disunahkan oleh Rasulullah untuk berbuka apa? Kurma. Kalau nggak ada kurma, apa? Teh gitu ya. Teh manis. Atau digabung kurma dan teh manis gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada kurma, air, paham itu ya, alhamdulillah. Kalau mau digabung kurma dan air putih bagus sekali. Ya, itu yang sunnah. Yang wajib ada nggak? Yang wajib ada waktu buka apa? Apa? Sepakat ya, masya Allah. Jadi Rasulullah menyunahkan kurma, kalian antum semua mewajibkan gorengan. Ini perlu diwaspadai ini. Kenapa? Ini bisa mengganggu kebugaran tubuh kita. Gitu Pak Haji ya. Kalau belum takjil gorengan, kayaknya belum takjil nih. Masya Allah. Silakan nanti diperhatikan pula, karena banyak faktor, mohon maaf ya, yang jualan gorengan gitu ya. Banyak sisi yang harus kita perhatikan ya, minyaknya berapa kali pakai dan lain sebagainya. Ya, maka nanti silakan yang jual gorengan Ramadan ini yang kesempatan promosi. Apa namanya, silakan aja, gorengan sehat, kurang lebih begitulah. Ya. Ya. Misalnya kalau standar ahli gizi kan berapa kali boleh dipakai? Nggak apa-apa, mahal dikit. Yang biasa jual 1.000, jual 1.500 dengan catatan gorengan sehat. Ya. Sekaligus pencerahan, edukasi kepada masyarakat. Apa maksudnya gorengan sehat? Minyaknya cuma dipakai 3 kali goreng, 3 kali cemplung ganti minyak. Ya. Apakah rugi? Insya Allah tidak, karena harga jualnya bisa lebih mahal. Ya. Itu kalau kita beli yang jualan. Jadi insya Allah lebih untung. Kemudian kalau kita goreng masing-masing, ini lebih baik ya. Silakan juga dijaga itu, karena ini akan berpengaruh kepada kebugaran kesehatan kita ya, cepat atau lambat ya. Ini contoh satu makanan wajib tadi ya. Nah berikutnya silakan nanti juga diperhatikan ya, panas atau dingin ya, termasuk jumlahnya ya. Tentu kita semua pengalaman kalau kita makan banyak ya, akan berpengaruh kepada sholat tarawih kita ya. Bahkan kesempatan untuk tilawah Quran kita ya, akan terpengaruh oleh bagaimana kita pola makan, bagian dari menjaga kebugaran tubuh kita semuanya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat contoh-contoh dari para ulama kita, masya Allah, terkait dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i bisa 2 kali khatam sehari? Kalau tubuhnya nggak bugar, nggak mungkin itu, ya kan? Bagaimana Imam Nawawi, ya murid beliau, ini 2 ulama ini saja sudah cukup memberikan motivasi bagi kita semuanya. Bagaimana beliau tidur itu tidak perlu kasur, bahkan tidak perlu tikar, tidak perlu karpet, tidak perlu bantal. Ya, beliau tidur itu membaca buku, membaca Quran, tidur udah di meja aja. Kepala beliau yang mulia ditaruh di atas meja, udah itu aja tidurnya. Bagaimana ini bisa terjadi nggak sakit gitu ya? Bahkan beliau mengatakan 2 tahun nggak pernah berbaring. 2 tahun tidak berbaring. Santri paling kuat fisiknya, sehari semalam nggak boleh berbaring, kuat nggak? Sebetulnya kuat ya, sebetulnya, tapi tergantung niatnya kuat atau tidak. Kalau fisiknya kuat ya, tapi niatnya kuat atau tidak ya, ya. Nah ini kemudian kalau memang fisik jasmani kita kuat
yang muda-muda terutama niatnya kuat, maka insya Allah lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam jangkauan antum semuanya. Ya. Bahkan mungkin target-target yang luar biasa itu bisa tercapai. Ya. Masya Allah ya. Mau murojaahnya, mau nambah hafalannya, ya, apalagi tilawahnya. Ya. Bahkan ketika memang kondisi tubuh kita bugar, ya, bisa jadi murojaah dan hafalan itu lebih terasa ringan dibanding tilawah. Ya, karena memang membutuhkan selain bugar secara fisik, butuh konsentrasi, fokus, khusyuk. Ya, dengan itu, masya Allah, ya, semua mendatangkan kenikmatan-kenikmatan. Semakin kita melepas mushaf murojaah kita, ya, membaca dengan hafalan, itu akan semakin terasa nikmatnya. Dengan kenikmatan itu akan ketemu, ya, antara kekuatan jasmani tadi, tidak ngantuk, tidak lesu, ya. Kemudian kekuatan rohani, semangat yang kuat, niat yang kuat, ya, ditambah dengan kenikmatan yang kita rasakan dalam murojaah atau menghafal Al-Quran, termasuk dalam tilawah Al-Quran, tentu otomatis itu memberi kekuatan, akan ketemu kekuatan jasmani dan rohani. Ya, maka wajar kalau kemudian Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari semalam. Maka banyak sekali riwayatnya itu ya, dalam sebulan 60 kali khatam. Ya, di luar Ramadan, ya, memang tidak boleh lebih cepat dari 3 hari. Ya. Meskipun ada juga sebagian sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu nawar banget kepada Rasulullah untuk boleh khatam setiap hari. Namun kemudian tidak diizinkan. Beliau hanya diberi kesempatan sehari maksimal, wahai Abdullah, kamu baca 10 juz maksimal. Ya. Beliau pengennya berapa? 30 juz. Ya. Nawarnya beda ya. Ya. Masya Allah. Kita sekarang alhamdulillah banyak diingatkan, ditargetkan bareng-bareng, ya. Targetkan tilawah Quran atau murojaah Quran sebulan berapa kali khatam. Alhamdulillah sekarang ada banyak alat bantunya. Ya, mungkin nanti bersama teman-teman, ya, ada data yang diisi, ya. Sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz, silahkan masing-masing punya target. Ya, dan dengan semangat niat yang kuat, ya, didukung dengan kondisi tubuh yang bugar, insya Allah nanti antum akan kaget sendiri. Ternyata saya bisa dong khatam 5 kali dalam sebulan, bahkan 11 kali. Ada teman-teman kita di dekat-dekat kita, nggak jauh-jauh di Keramat Jati ini, yang sudah berusia gitu ya, khatam selalu di atas 10 kali di bulan Ramadan ini, ya. Masya Allah ya. Tetapi ya tidak, alhamdulillah tidak harus, ya, demikian, karena sebagian mengejar khatam, sebagian teman-teman juga, saya selain khatam rutin, saya akan khatam dalam sholat dalam Ramadan ini, ya. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, yang sudah hafal bagus sambil murojaah, yang belum hafal kan boleh juga, ya, sholat sambil membaca mushaf, nggak ada salahnya. Ramadan 1442 ini supaya saya nanti masuk surga lebih dulu dibanding teman-teman yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau khatam dalam sholat misalnya. Mungkin nggak itu? Kuat nggak fisiknya? Ya sekitar 1 jam sholat. Ya, kemudian mushafnya dibuka, yang belum hafal tentunya baca aja, ya. Insya Allah menjadi prestasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai lebih yang bisa kita ukir di Ramadan tahun ini, ya. Maka tadi seperti sahabat yang dimimpikan oleh sahabat lain, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in, itu menjadi harapan kita semuanya. Lagi-lagi butuh kebugaran fisik. Silahkan nanti diatur itu ya. Yang mau olahraga rutin, gampang aja, jalan aja. Ya, sebaiknya jangan jalan yang gede, karena jalan gede banyak asap, yang gang-gang aja. Ya. Lewat depan rumah Pak Haji itu ya. Muter-muter ya. 30 menit insya Allah menjadi bugar. Nggak butuh banyak modal, ya, nggak butuh banyak waktu. Ya. Kalau nggak kesempatan di gawai atau di HP-nya masing-masing kan bisa dilihat tuh senam misalnya. Banyak senam-senam yang bagus, ya, jangan asal-asalan ya.
senam yang bagus, ya udah ikutin aja di situ 15 menit, 20 menit kita udah bugar itu, udah keringetan gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi yang sudah biasa bersepeda, Masya Allah sepedanya mahal lagi ya. Masya Allah. Nggak apa-apa, silahkan dimanfaatkan itu. Ini Ramadan ini 2 hari sekali, paling lama 3 hari sekali, mesti ada gerak badan supaya menopang kebugaran kita dalam mengisi ibadah-ibadah Ramadan. Diantaranya adalah khatam dalam sholat. Mau khatam dalam sholat? Pengen nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah ya. Sholat silakan aja. Ba'diyah zuhur agak lama jadinya kan. Nikmat itu kalau sudah dijalankan. Nanti saya sholat duha akan membaca 1/4 juz ya, tinggal diatur berapa rakaat. Mau sholat duha 4 rakaat ya, diatur aja masing-masing rakaat 1 halaman. Antum semua sholat duhanya akan semakin khusyuk karena berbeda ternyata itu ya. Waktunya juga gak lama-lama amat kan itu. Masih lama waktu antum duduk ya, apalagi di depan HP itu ya, masih jauh lebih sedikit ya. Kemungkinannya begitu, mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Dan itu akan lahir kenikmatan yang luar biasa. Tambah lagi nanti ba'diyah zuhurnya. Kalau qabliyah kan waktunya terbatas, mau komen. Ba'diyah zuhur kan relatif longgar kita, bebas gitu ya. Silahkan tambah lagi. Tadi saya baru 4 halaman, ba'diyah zuhur 4 halaman lagi. Sudah hampir setengah juz itu. Ya, tadi nanti takjilnya nggak usah lama-lama. Ya. Imam Nawawi tadi itu kalau makan beliau nggak mau makanan yang keras-keras. Kenapa nggak mau keras-keras? Kelamaan ngunyahnya. Ya. Kalau kita makan juga makannya selalu kepala ikan. Lama kan itu makannya ya. Kesukaannya gitu misalnya. Nggak apa-apa sih, tapi sesekali aja. Waktu maghrib dan isya itu waktu yang luar biasa. Seringkali waktu maghrib dan isya itu waktu berbuka semua. Sebelum maghrib takjil, antara maghrib dan isya makan terus. Nah, sayang kalau kemudian kita ba'diyah maghribnya baca lagi 2, ini udah buka kan, udah segeran dikit gitu ya. Masing-masing rakaat 2 halaman, 4. Udah 4 halaman ba'diyah maghrib. Udah setengah juz lebih itu. Salat malam nanti kan tambah lagi. Jadi antum kita semua insya Allah bisa khatam Al-Quran dalam salat di luar khataman-khataman lainnya. Mudah-mudahan ini Ramadan istimewa. Dan kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Ya. Gak usah dilaporkan ke siapa-siapa ya. Gak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Saya mau Ramadan ini khatam, dengan Allah aja yang tahu. Ya. Sekali lagi itu kalau fisik kita sehat. Maka tadi makanan yang wajib apa tadi? Apa? Gorengan hati-hati. Kalau belum goreng sendiri. Kalau saya biasanya beli yang digoreng sekali. Artinya apa? Nggak butuh minyak. Martabak itu kan sekali oles udah langsung habis minyaknya. Insya Allah itu sehat. Minyak juga tapi minyaknya selalu baru. Memang ya kita rata-rata relatif lebih baru, lebih sehat lah kalau beli. Ya, tapi kalau goreng sendiri kan kita atur sendiri. Ya. Itu contoh saja. Kemudian memang banyak yang lain ya, kesiapan jasmani, tetapi mungkin yang sering menjadi masalah mengganggu kita adalah pola makan kita. Jadi pilihan menu kita, kapan kita makan, berapa banyak, itu memang yang sering mengganggu. Ya, semoga Ramadan ini bisa kita kondisikan sehingga jasmani kita semakin kuat. Ya. Kemudian kedua, hadirin-hadirat sekalian, kita juga tentu butuh kesiapan rohani yang luar biasa. Ya. Kesiapan rohani itu bahkan kerinduan ini perlu kita hadirkan banget. Ya. Maka kalau sampai sekarang kita belum ngeh banget, belum bergembira, 2 hari lagi nih Ramadan itu ya, perlu kita tumbuhkan. Kok saya biasa-biasa aja mau ketemu Ramadan gitu ya. Ya, padahal tadi para ustadz, para ulama kita 2 bulan itu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab itu bukan basa-basi gitu ya. Bukan doa yang sambil lalu, apalagi rutinitas yang dibaca rame-rame, bukan. Benar-benar penghayatan, ya Allah, 2 bulan lagi Ramadan. Maka muncul doa tadi. Bahkan ulama-ulama dahulu itu bukan 2 bulan sebelumnya, 5 bulan. Ya,
sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, bulan Rabiul Tsani, ya, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, itu sudah berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 5 bulan sebelumnya. Tidak ada hari-hari, tidak ada bulan-bulan kecuali selalu kepikiran bulan Ramadan. 5 bulan sebelumnya berdoa, ya Allah pertemukan nanti saya dengan bulan Ramadan. Itu bulan apa? Rabiul Tsani kurang lebih. Habis Maulidan itu ya. Kemudian begitu selesai Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, bulan Maulid, itu doanya, ya Allah terimalah ibadah saya Ramadan kemarin. Ya. Jadi sepanjang tahun itu selalu teringat, terngiang bulan Ramadan itu. Gak ada yang dilepaskan, Masya Allah. Dan ini juga yang kemudian selalu memberi kekuatan-kekuatan tadi. Maka ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan itu tidak langsung habis ketika Ramadan berlalu. Ya, maka ini kekuatan ruhiyah. Ya, sayang ya. Mari kita kuatkan. Ini 2 hari lagi Ramadan ya. Kita harus sudah pemanasan mesin motor kita sudah kita panasin gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah kita semua hadir-hadir sudah. Yang mungkin belum, ya perlu dicek lagi ya. Kalau motor mau dibawa jalan jauh itu kan bannya diperiksa. Kalau bannya sudah agak botak itu diganti gitu ya. Olinya diganti begitu ya. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang berpotensi mengganggu kita persiapkan ya, karena ruhiyah kita perlu kuat. Tadi jasmani sudah, sekarang rohani kita. Ya, termasuk tadi target-target Ramadan mau ngapain kita. Kalau tadi salah satunya mudah-mudahan ya diberikan pertolongan oleh Allah khatam dalam sholat ya. Di luar yang kebiasaan-kebiasaan kita yang lain, kita juga perlu mengejar banyak fasilitas yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Ya. Kita bisa lihat pesan-pesan Rasulullah yang tentu lebih banyak pesan-pesan ruhiyah rohani kita ya. Di antaranya adalah tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri yang kita sudah banyak sekali mungkin sudah kita hafal barangkali bahkan hadis-hadisnya ya. Tapi yang sering kita luput pula adalah bahwa ya, Ramadan itu bisa hilang keutamaannya ya, bisa batal gitu ya. Gagal ketika ada hal yang terkait dengan hak sesama. Ya. Maka kalau kemarin ada peringatan nisfu Sya'ban, sebetulnya dari pertengahan Sya'ban itu sudah ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan dengan sesama. Ya, kan dalam hadis itu disebutkan ya, pada pertengahan Sya'ban, hadis sahih pula ya. Allah itu mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang. Masih ingat teman-teman? Kecuali 2 orang yang tidak diampuni. Itu dari pertengahan Sya'ban, belum Ramadan sudah diampuni, yaitu kecuali orang yang mensekutukan Allah, yang kedua orang illa al-musyahin, orang yang bermasalah dengan sesama, berseteru atau menzalimi orang lain. Itu yang tidak mendapatkan ampunan. Ini juga masalah rohani. Maka kemudian para ulama kita juga mengajarkan, dan alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan baik kita pula, kita minta maaf. Ya kalau sebagian sudah dari pertengahan Sya'ban itu sudah banyak ya kiriman SMS apa masih bentuknya WA ataupun Kipon ataupun bib ya dan sebagainya yang isinya minta maaf. Bagus itu. Ya, karena bisa menghalangi, kalau kita ada masalah dengan sesama itu bisa menghalangi ya termasuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelang Ramadan ini juga perlu lebih kita kuatkan lagi. Sama, kalau ada masalah dengan sesama, ada kezaliman dan lain-lain, itu bisa menghalangi segala fasilitas yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, oleh karena itu perlu kita pastikan bahwa kita selesai urusan dan masalah kita dengan sesama. Ini pun perlu ketulusan hati, sepenuh hati kita menjalankan itu, bukan rutinitas juga. Dapat kiriman banner ataupun tulisan yang bagus tentang minta maaf, kita tinggal kirim-kirim aja. Ya itu basa-basi lagi nantinya. Kita perlu menghayati banget, saya ada masalah dengan siapa ya? Saya kemarin mengganggu siapa ya? Saya kemarin merugikan siapa ya? Itu perlu kita seriusin ya. Sebelum Ramadan
tiba. Ya, dengan sepenuh hati kita minta maaf. Ya, kita minta kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mencontohkan pula. Ya, mungkin masih ingat ya, kisahnya dengan Ukasyah radhiyallahu anhu ketika menjelang wafat beliau berpesan, ya, siapa yang punya hak atau mendapatkan zaliman dengan saya silahkan disampaikan dan dibalas sebelum saya meninggal. Begitu kan? Nah, ya. Baik sekali sebelum Ramadan ini kita buka, ya. Selain kita minta maaf, ya, dalam kiriman minta maaf itu, maaf ya barangkali saya lupa, apakah ada kesalahan, apakah ada utang, atau ada barang yang saya pinjam sebelum saya balikan dan lain sebagainya. Ketika kita mengirim permintaan maaf itu dengan sepenuh hati, mungkin ada teman yang benar punya hak terhadap kita, ya, bisa memang maaf ya antum dulu kan pinjam ini belum dibalikin, oh iya, nah itu insya Allah lebih mudah. Atau mungkin juga karena melihat ketulusan kita, ya, ada orang yang punya hak atas kita, kemudian dinyatakan sudah gak ada masalah, sudah saya ikhlaskan, bisa aja seperti itu. Nah ini akan memudahkan kita untuk mengisi bulan Ramadan. Sekali lagi perlu ketulusan hati, ya. Kita renungkan, jangan-jangan ada orang yang tersakiti oleh kita, ya, tetangga kita, sesama santri, atasan kita, bawahan kita. Kedzaliman itu, ya, kan kata Rasulullah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Memang yang banyak kedzaliman mengganggu orang lain itu yang lebih banyak adalah terjadi dari atasan ke bawahan. Orang kuat menzalimi orang yang lemah, karena yang lemah nggak berani nuntut, nggak berani ngelawan, gitu ya. Yang banyak begitu. Maka orang yang punya jabatan, punya pengaruh tokoh, ya, ustaz, maaf ya, dan lain-lain, ini perlu lebih waspada. Karena mungkin orang nggak berani menuntut haknya, gitu ya. Meskipun juga mungkin kezaliman, gangguan pada orang lain itu terjadi dari bawahan ke atasan. Dapat tugas, kewajibannya tidak ditunaikan dengan baik atau nggak jujur, ya, dalam menunaikan tugasnya sebagai apapun, kan punya atasan yang mengatur, yang memanage, memberikan instruksi. Kita menjalankan tugas nggak sebaik-baiknya, minta maaf pula, Pak maaf ya kemarin saya ngerjain tugas tapi asal-asalan, nggak apa-apa itu. Itu semua persiapan rohani, alhamdulillah. Nah dengan demikian jasmani siap prima, rohani kita prima, insya Allah banyak keberkahan Ramadan, termasuk keberkahan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukankah beliau mencontohkan setiap Ramadan itu selalu mengkhatamkan Al-Quran, bukan sendirian yang waktunya bebas, bukan hanya dalam sholat, tetapi lebih berat dari itu kemudian dicek, disimak langsung oleh malaikat Jibril. Itu rutin Rasulullah lakukan di bulan Ramadan. Ya, mungkin kita beda, memang belum tentu ada orang yang mau menyimak bacaan kita sebulan selesai. Ya. Tapi kalau ada yang bersedia, bagus sekali. Gantian deh kita, yuk saling menyimak, kan saling menguntungkan ini. Yang sama-sama hafal, silahkan aja janjian setiap hari berapa jam, duduk bareng gantian membaca satu halaman. Insya Allah ini upaya mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur-syukur ada ustadz yang memang meluangkan waktu. Ya, mohon doa nanti mudah-mudahan Ramadan ini ada janji saya dengan teman-teman sebagian yang hafal untuk duduk bareng 2 hari khatam Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, silahkan aja teman-teman yang memang sudah hafalannya kuat, janjian aja, yuk tanggal sekian kita duduk bareng kayak tasmi itu ya, 30 juz dalam 2 hari atau 3 hari. Dengan demikian kita akan mendapatkan Masya Allah ya, ibadah-ibadah yang lain tadi ringan ya, tadi sholat atau khatam dalam sholat kebayang ringannya, khatam lagi bersama-sama disimak oleh orang lain ya, minimal teman kalau ada yang keliru bisa terbantu ya, karena belum tentu kita kesempatan untuk didengerin oleh ustadz yang mungkin kemudian mendengar bacaan kita. Minimal dengan teman itu ada yang kelewatan bisa terbantu. Seringkali ya, kedapatan penghafal Quran sudah mungkin tapi ada yang salah. Ada beberapa yang udah juara nasional gitu ya, ternyata ada bacaan panjang ataina dibaca ataina itu bertahun-tahun nggak ada yang tahu. Baru beberapa waktu yang lalu ketahuan,
Ustaz, selama ini saya salah ternyata membaca ayat ini. Ada alifnya nggak ke hafal oleh saya. Waktu menghafal pertama itu yang keliru, sehingga ke bawah udah sekian kali ditasmikkan, kelewatan terus. Ya. Maka teman-teman yang sudah mungkin bagus sekali, ya. Atau yang belum mungkin juga silahkan aja, nggak apa-apa. Ya kalau kita janjian sehari 1 jam kadang-kadang lebih berat. Yuk nanti tanggal sekian 3 hari kita duduk bareng tadarus berlima, bertiga. Bener-bener satu halaman supaya nggak ada yang keliru. Mau hafalan maupun tilawah. Insya Allah lebih ringan itu ya. Ya terutama yang masih bujangan ya, waktunya Masya Allah ya. Fisiknya juga Masya Allah ya. Bagus sekali itu ya. Dan saya juga insya Allah akan sudah menghubungi beberapa teman untuk duduk bareng ya. 2 hari insya Allah khatam. Antum semua juga bisa. Yang tidak hafal juga bisa. Insya Allah gak rugi dan sangat menguntungkan. Apalagi nanti waktu itikaf ya. Kadang-kadang udah itikaf pun kita itu fisik kita belum mendukung. Kayaknya di masjid terus itu juga jenuh gitu ya. Ini di rumah Allah jenuh gitu ya. Ada baiknya nih kita ambil ya, janjian ya, berapa orang kalau 2 hari 3 hari terlalu berat karena mungkin bacaannya belum lancar banget, gak apa-apa 5 hari 6 hari sehari dibaca 5 juz, tapi benar ada yang nyimak, ada yang merhatikan, dan bacanya jangan ngebut-ngebut, jangan ngejar setoran, ngejar target, tapi benar-benar mengejar kebenaran bacaan, jangan sampai ada yang salah. Sehingga kalau 3 orang, 5 orang tadi ada yang maaf saya mau ke toilet dulu, berhenti dulu. Yang lain semuanya berhenti, tunggu. Teman kita yang sedang ke toilet kita tunggu sampai nanti balik lagi dan kita mulai lagi. Kenapa? Tidak ingin satu huruf, satu harokat ada yang kelewatan. Dan tadi sekali lagi, hafid Quran yang keliru ketika menghafal pertama itu bukan 1-2 orang. Bahkan ada yang sudah mendapat ijazah, sanad. Ada yang ketinggalan juga. Ya, namanya ustadz, saya kan manusia. Mungkin waktu dia setor hafalan ada yang kelewatan. Ada huruf ain atau huruf ghain, waktu dihafal ternyata mushafnya keliru, titiknya hilang. Itu bertahun-tahun dibaca ain, padahal hurufnya aslinya ghain. Ada nun wiqayah yang sering kita kenal, Uzairun ibnullah, dalam surah Al-Maidah itu dibaca Uzairun ibnullah. Waktu menghafal pertama kelewatan itu nunnya. Itu bertahun-tahun pula. Setelah sekian lama baru tahu, oh iya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal, mestinya dibaca Uzairun ibnullah. Ada seperti itu, hafid sudah mendapat ijazah, apalagi yang belum hafid ya. Nah ini contoh dari Rasulullah. Beliau sudah dijamin oleh Allah hafalannya, dijamin bacaannya oleh Allah. Bacaannya selalu benar, hafalan selalu terjaga, kuat ya. Tapi beliau mencontohkan setiap Ramadan beliau murojaah kembali dengan malaikat Jibril ya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa murojaah bareng-bareng dengan cara diantaranya tadi ringan. Mungkin setahun, seumur hidup belum tentu kita tuh baca Quran dari awal sampai akhir ada yang nyimak ya. Masya Allah, ini Ramadan kesempatan tahun ini ya. Nah ini semua hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah sekitar jam 20.50. Kita tarhib. Fisik kita kuat sampai jam berapa, Ustaz? Jam 9 cukup? Ya, berarti tinggal 10 menit lagi ya. Baik, ini ada beberapa keutamaan mengingatkan saja yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa Rasulullah berpesan ya, di antaranya idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba dibuka pintu langit ya. Dalam riwayat lain futihat abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat ya. Setan dibelenggu, apalagi pintu surga dibuka. Alhamdulillah kita sudah paham ya. Tapi perlu menggerakkan kita. Rahmat Allah dibuka, futihat abwabur rahmah, dalam riwayat rahmat Allah dibuka ya. Ini perlu kita juga tadi, jasmani rohani kita semangat. Saya mendapatkan rahmat Allah itu. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari seluruh kekayaan di muka bumi ini. Kalau ada mobil, orang punya mobil Alphard, punya rumah gede, nggak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ada dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamu. Lagi-lagi memang Masya Allah Al-Quran ini mendekatkan kita dengan kekayaan yang lebih berharga dibanding mobil mewah, rumah mewah, apalagi sepeda mewah. Ya, dia punya sepeda mewah, harganya berapa? Masya Allah, nggak ada. Kan pada pengen sekarang, sepeda antum bagus banget, berapa ya? Ya Allah, kapan ya bisa beli? Ya. Nggak apa-apa, kita nggak bisa beli sepeda yang bagus ya. Karena apa? Ada rahmat Allah di sini. Dari ahli Quran, Masya Allah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, ditambah lagi rahmat Allah di bulan Ramadan, kata Rasulullah, dibuka pintu rahmat Allah. Kita gabunglah Qurannya, kita dekatkan seperti tadi itu. Kemudian di bulan Ramadan ini ya, kita perlu bersemangat tadi. Dan seterusnya. Ini hadis pertama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, qad atakum syahrul Ramadan. Nanti ini biasanya setiap awal Ramadan beliau kuatkan kembali. Ya, jadi nanti ini sebelum Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bahas kembali, tentu oleh ustadz-ustadz yang lain pula. Ya, dan antuna hadirin sekalian bisa mencari hadis ini. Begitu tiba Ramadan, Rasulullah mengingatkan sudah datang Ramadan. Ya, qad atakum syahrul Ramadan. Syahrun yajudullahu bihi ala ibadih. Bulan di mana Allah sangat murah untuk hamba-hambanya. Artinya Allah Maha Pemurah, Jawad. Sepanjang waktu, sepanjang bulan, tapi Ramadan Allah lebih pemurah lagi. Yajudullahu bihi ala ibadih. Ini begitu bulan Ramadan perlu kita ingat, Allah ini sangat memberikan banyak fasilitas. Dalam tanda kutip, Allah memberikan banyak bonus di bulan Ramadan itu. Wa yunazzilur rahmah. Lagi-lagi Rasul ingatkan, Allah menurunkan rahmatnya. Ya, sama di luar Ramadan juga Allah banyak memberi rahmat, di Ramadan lebih lagi. Wa yuhbitul khataya. Ya, maaf. Wa yahuttul khataya. Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Wa yastajibud doa, Allah mengabulkan doa. Semua itu terjadi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan pula. Tapi sekali lagi di Ramadan lebih menjanjikan lagi. Kata Rasulullah, dengan segala fasilitas tadi, fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan kepada Allah dari diri kalian masing-masing kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi Masya Allah, ujungnya ternyata setelah banyak fasilitas yang Allah hadiahkan untuk kita di bulan Ramadan, pesan Rasulullah, tunjukkan kepada Allah kebaikan-kebaikan kalian. Ya, ada dua di sini. Ya, yang pertama memang arullah, kebaikan itu kita tunjukkan kepada Allah. Kalau perlu hanya Allah yang tahu. Ya, meskipun tidak semuanya. Ya, tidak semua amal itu bisa disembunyikan dari orang lain. Dan alhamdulillah pula Allah tidak melarang. Ya, kita sedekah ketahuan orang, nggak masalah. Allah berfirman, in tubdus shadaqati fani'immahi. Ketika sedekah Anda dilihat orang terang-terangan, nggak masalah, bagus itu kata Allah. Tapi jangan hanya semua sedekah kita itu dilihat orang lain. Adalah sebagian sedekah yang suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, apalagi anak-anak kita. Bahkan kata Rasulullah, tangan kiri kita nggak tahu bahwa tangan kanannya sudah sedekah. Harus ada itu. Jadi tidak semua dilihat orang. Ada yang hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama bacaan Quran kita, bukan hanya yang bareng-bareng aja, tapi juga yang sendiri tadi dalam sholat malam. Mau khatam sholat malam, ya. Bukan khatam semua sholat, tapi saya mau khatam sholat malam saja, ya. Bisa jadi 2 kali, sholat siangnya khatam, sholat malamnya juga khatam. Masya Allah, bisa jadi itu, ya. Karena hanya pengen dilihat fa'arullah, kita hanya tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain-lain juga demikian.